salafi, wahabi ini istilah. Ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah wahabi ini? Dari mana istilah salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian wahabi. Apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang wahabi, yang dianggap wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada alhamdulillah. Dibayangkan main-main. Allah hu. Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi? Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini? Ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Bagaimana sih? Nasional hari ini sebenarnya sasarannya adalah satu, Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini
betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqah-firqah dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya, tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor, dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Jangan banyak si terhormatin aku ini. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita, seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad. Lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Salah seorang pendakwah pernah saya protes, pendakwah terkenal. Dia membawakan hadis yang mengatakan bahwa jika orang Islam tidak mau menganut sistem ideologi pemerintahan khilafah, maka dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Islam. Dia membawakan itu dari hadis Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya bantah itu, karena kitab ini dibuat oleh Imamul Hakim dalam keadaan pikun, Pak. Ini bukan buatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Khilafah ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum umat Islam menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana, namanya monarki absoluto, namanya Concilium Plebis. Malu kita kalau kita ngaku bahwa ini buatan Allah. Orang Romawi sudah lebih dulu menggunakan sistem ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ini sistem Allah, maka kalian harus ikut kami semua. Semua gerakan-gerakan politik ideologi transnasional ini menunggangi Islam supaya mudah menghipnotis kita. Kita cukup bertakdim kepada para ulama NU yang sanad keilmuannya betul-betul terpercaya. Kita harus takdim kepada siapapun dari kalangan Nahdien, termasuk kepada Kiai Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan diijabah. Dan juga kepada Kiai Muafik, mohon izin Kiai, saya nggak kelihatan. Panjang sekali kalau berbicara tentang ideologi transnasional, karena saya memang banyak sekali menggunakan metode pendekatan sejarah, Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan studi saya tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika, jadi saya betul-betul menggunakan metode pendekatan sejarah. Kalau pakai dalil, Pak, debatnya nggak selesai. Tapi kalau sejarah, insya Allah ikhtilafnya sedikit, khilafiyahnya sedikit. Jadi makanya saya sering menggunakan metode pendekatan sejarah. Jadi jangan kaget kalau saya berani mengatakan bahwa khilafah itu bukan buatan Allah, itu buatan bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Yang mau membantah ini saya